Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi haqqa tuqatih, ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadratul mukarramin, segenap jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teristimewa kepada DKM dan segenap kepengurusan Masjid Baitul Makmur. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dianugerahi oleh Allah jiwa yang selalu istiqomah, jiwa yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Dan mudah-mudahan wasilah kita berkumpul di masjid ini, Allah jadikan tempat-tempat yang kita singgahi menjadi tempat yang penuh keberkahan. Dan mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan Allah lancarkan segala urusan pribadi kita, Allah kabulkan hajat kita, dan Allah selesaikan seluruh masalah kita. Berharap di akhir nanti kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sampai saat ini masih hidup, masih dikasih hidup sama Allah, masih diberikan kepercayaan oleh Allah untuk bisa menjaga segala apa yang telah Allah titipkan kepada kita. Hanya saja seiring waktu kita diberikan oleh Allah amanah, terkadang sering melalaikannya. Terkadang juga ada amanah yang terkadang kita campakkan dan kita zolimi secara sengaja. Maka sebagaimana di dalam kitab Syairul A'lamin Nubala dikatakan, inna syababa wal faragha wal jiddah mafsadatun lil mar'i ayu mafsadah. Ada 3 sumber malapetaka, ada 3 perkara yang menjadi sumber malapetaka bagi setiap orang yang ada di muka bumi ini apabila tidak bisa mengelolanya dengan baik. 3 perkara ini menjadi sumber kehancuran buat diri pribadi dan umumnya masyarakat kalau misal kita tidak bisa mengolahnya dengan baik. Apa saja? Yang pertama itu adalah innasyabab, muda. Masa muda adalah suatu perkara yang kalau kita nggak bisa menjaga, maka akan bisa menjadi malapetaka buat diri kita sendiri dan bahkan untuk orang lain. Karena masa muda itu darah masih panas-panasnya, kulit masih kenceng-kencengnya. Andaikan kita tidak bisa menjaga, maka
kerusakan pasti akan terjadi yang disebabkan oleh anak muda. Coba kita lihat sama-sama sekarang, terlebih sekarang anak-anak muda kita, aduh ya Allah, miris sekali ya. Terdengar kadang-kadang suka tawuran, suka mohon maaf ya, sampai melakukan pembunuhan, sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Ini semua disebabkan karena masa muda yang membuat dirinya terlena, merasa diri masih gagah, merasa diri masih hebat. Dan ketika masa muda tersebut tidak diolah dengan baik, maka dia menjadi salah satu sumber malapetaka yang amat dahsyatnya buat diri pribadi dan umumnya buat umat manusia. Jadi bukan cuma buat dirinya doang yang bikin rusak, buat ke kita juga bisa dirusak oleh anak muda. Karena memang sekarang kita udah nggak tua lagi. Kita yang hadir di sini kebanyakan udah nggak muda lagi, ya. Semuanya udah pada tua lah, di atas 30. Kalau udah di atas 30 biasanya udah pada tua ya. Kayak Pak Pepen 20 kurangnya banyak. Iya. Mudah ya. Makanya Kanjeng Rasul tuh mengingatkan dan harus kita pahami bersama ya. Makin tua itu kita malah makin jadi sih, bukannya makin bener malah makin parah, itu kan kebanyakan di kita. Makanya sabda Rasulullah SAW, beliau mengingatkan begini, qalbu syaikhi syabun ala hubbis nataini. Hatinya seorang laki-laki yang sudah tua itu seperti pemuda dalam mencintai dua perkara. Jadi ini kita yang udah tua-tua itu masih kayak anak muda dalam dua perkara, demen ya sama dua itu tuh. Iya nih hati-hati nih, ya model kayak kita nih. Ini dua perkara ini demen, sebagaimana anak muda demen sama dua perkara ini nih. Ya, jadi aki-aki nih demen kayak begini nih. Coba kita tanya antara sama yang tuaan ya. Kalau misal kata yang tuaan, enggak sih, enggak begitu, berarti Rasul bohong nih. Ya, coba. Coba sabda Rasul begini, sabda Rasul. Qalbu syaikhi syabun ala hubis natain. Hatinya seorang laki-laki yang sudah tua itu seperti pemuda dalam mencintai dua perkara. Yang pertama, tulul hayat, pengen panjang umur. Bener nggak kira-kira? Yang muda pasti pengen panjang. Ini kira-kira kita yang tua begitu nggak kira-kira? Banyak pikirannya pengennya panjang umur. Padahal umur kita tinggal di akhir-akhir doang ya. Ini sekarang kita udah koma, tinggal titik doang. Tapi kita masih di dalam diri kita itu mencintai. Mudah-mudahan gue dikasih panjang umur, masih bisa melihat cucu kawin, masih bisa melihat cucu. Wah, masih banyak jasa. Padahal mah usia tinggal dikit lagi, emet lagi. Kata Pak Pepen mah emet. Tuh anak muda sama, kalau anak muda wajar ya. Tulul hayat, pengen hidup yang lama ya, mudah-mudahan umur panjang, iya amin ya. Tapi mudah-mudahan kalau misal udah tua mah kan pengen umur panjang, kadang-kadang ngerepotin, karena kan balik lagi kayak anak kecil. Anak kecil kan masya Allah, tabarakallah. Yang kedua, sabda Kanjeng Rasul, orang yang sudah tua itu seperti pemuda dalam mencintai perkara itu. Yang keduanya, kasratul mal, pengen banyak harta. Masih muda pengen banyak harta, wajar. Tapi kita makin tua makin demen nggak pengen banyak harta. Pengen kawin lagi juga bisa. Cuman pertanyaannya, dibawa nggak itu mati harta yang banyak. Tapi kita makin tua malah pengen banyak harta.
Jadi hati kita ini makin tua udah kayak anak muda yang seharusnya berpikir makin tua harus benar-benar makin mendekatkan diri kepada Allah, karena masa muda kita telah berlalu. Dulu kenapa waktu muda kita nggak rajin nabung? Dulu kenapa waktu kita masih gagah malah berpoya-poya? Bagian sudah tua malah pengen banyak harta, kaya. Ini yang salah. Ya, sekali lagi sabda Kanjeng Nabi mengingatkan kepada kita, kolbu syekh itu kepengennya aki-aki itu anak di anak muda cuman 2. Rata-rata semua yang udah tua pasti itu. Kalau kawin lagi mah jarang pakai pen. Jarang. Ini mah sabda Kanjeng Nabi cuma 2. 1, pengen panjang umur. 2, banyak harta. Nggak ada sabda Kanjeng Rasul kawin lagi, nggak ada. Betul. Ya, jarang yang ngizinin. Ya. Berani Iya, modalnya nekat doang. Awas. Pak Pepen serem juga di kantor ya. Serem juga di luar dah. Di rumah mah meong jongkok lagi ya. Itu yang pertama ya. Jadi tiga perkara yang bisa merusak, 3 perkara yang bisa menjadi malapetaka, yang bisa menghancurkan diri pribadi dan bahkan keumuman manusia. Yang pertama itu adalah masa muda. Yang kedua yang bisa merusak diri sendiri dan bisa merusak kepada umumnya manusia adalah wal faraga, nganggur. Orang kalau udah nganggur nggak ada kerjaan. Yang namanya pengangguran ngahayal, pengen makan ngahayal ya, pengen makan ini nggak punya duit uring-uringan. Dan memang orang yang nganggur itu kerjaannya yang ngehayal. Kalau orang udah kebanyakan ngehayal, berabe udah. Makanya Kanjeng Rasul itu mengajarkan kepada kita sebagai umatnya, walaupun tidak kerja, yang penting jangan nganggur. Ulangi ya, walaupun tidak kerja, yang penting enggak nganggur. Ulangi, biar paham. Walaupun tidak kerja, yang penting jangan nganggur. Karena tidak semua orang memiliki lahan pekerjaan. Karena tidak semua orang diberikan rezeki bisa bekerja. Tapi jangan sampai kita jadi pengangguran. Makanya saya kalau misal ditanya dulu kerja apa di Tangerang, saya bilang kerja enggak, nganggur enggak? Kerja enggak, karena memang tidak ada di perusahaan. Nganggur pun tidak, kita ada kegiatan. Maka makin tua kita juga sama. Kita udah nggak punya pekerjaan. Siapa yang mau mengerjakan kita? Yang usianya sudah 50 tahun. Tapi jangan sampai kita menjadi pengangguran. Mulai dipahami sekarang? Jangan sampai kita isi hari-hari kita dengan hanya sekedar berhayal. Jangan cuma sekedar kita isi hari-hari kita dengan sesuatu perkara yang nggak ada manfaatnya. Ngelamun ya, pengen duit kagak ada. Pengen akhirnya ngomel ke anak. Ya, ngomel ke anak kan merasa masih muda. Di bapak gua sih ngomelin gua mulu. Kan begitu. belum mati tadi. Abo segitunya Bapak. Ya itu tadi. Ya, makanya ketika orang sudah nganggur, maka terbukalah satu pintu-pintu pencurian, pintu-pintu kemaksiatan. Pengangguran bisa membuka pintu kemaksiatan. Ayo coba kira-kira, benar nggak kira-kira? Orang yang nganggur, bahasa dikit aja, lu mah nganggur jasa sih.
Ya sendal orang rapi-rapi di masjid hilang, sajadah hilang, mana sajadah beli di Mekah lagi, hilang jasak lagi itu. Iya, itu kayak gitu gitu. Itu gara-gara apa? Lu si tangan nganggur jasa katanya gitu. Makanya jangan sampai kita ini menjadi pengangguran. Ya. Makanya kan di alam nasyrah di surah Al-Insyirah itu Allah ajarkan kepada kita itu. Ya. Wa dhana ka wizraka allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikra fa innamal usri yusra innamal usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau udah beres istirahat terus kerja lagi, jangan udah beres ngasuh terus pulang, kan kebanyakan ngasuhnya ribet ya. Kayak di kita aja kalau habis ngecok ketemu nasi sepi langsung gitu ya, nyender pules gitu. Wa ila rabbika farghab ya itu. Mudah-mudahan kita walaupun nggak punya kerjaan yang tetap, jangan sampai kita menjadi pengangguran, karena pengangguran membuka potensi kejahatan ya. Karena hati kita mah masih demen sama yang namanya pengen banyak harta, pengen banyak benda, akhirnya apapun dilakukan, berhayal, pengen kayak ngedadak. Bagaimana caranya ya? Itu gara-gara pengangguran. Yang ketiga, penyebab seseorang menjadi rusak, bahkan menjadi sumber malapetaka dan sumber kehancuran bagi seseorang. Yang ketiga adalah waljidah, harta yang berlimpah, kekayaan yang berlimpah. Orang kaya kebanyakan enggak semuanya, nada bicaranya saja sudah beda ya. Makanya ngelihat orang mas yang sering saya katakan, kalau ngelihat orang berilmu, lihat gaya bicaranya. Kalau pengen lihat orang berilmu, lihat gaya bicaranya. Kalau pengen ngelihat orang kaya, lihat nada bicaranya. Kalau orang yang berilmu, dari gaya bicara pun udah ketahuan. Ketika ilmunya makin mumpuni, maka dialektikanya makin bagus, retorikanya makin bagus, kedengaran sama kita enak, nyepai udah pokoknya ada. Lenyoh kalau kata Haji Nasir mah lenyoh. Gaya bicara. Tapi kalau orang kaya, ini bisa terlihat dari nada bicara. Nada bicara gimana? Jajal orang kaya sama orang miskin kalau ngomong bagaimana? Di orang kaya nah ambil nggak peduli dengan gaya, pakai nada makin tinggi nggak kira-kira bahasa orang kaya, karena ngerasa diri banyak harta, nadanya pasti tinggi. Apa kurang semen ambil, nada apa gaya? Nada bicaranya akan berbeda. Makanya ketika harta yang berlimpah membuat diri kita lupa, inilah yang menjadi sumber malapetaka buat kita, menjadi sumber kehancuran buat diri kita. Banyak orang yang kaya sombong karena nada bicaranya tidak bisa mencerminkan gaya bicara. Harusnya nada bicara orang kaya haruslah seperti gaya bicara orang yang berilmu. Tetap hartanya banyak, tapi tawaduknya luar biasa. Ya, makanya ketika harta banyak itu bukan berarti kita hidup senang, tapi terkadang dengan banyaknya harta Allah uji kita semuanya, yang kadang bisa bikin kita sombong, bikin kita lupa terhadap hal-hal yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Nah itu ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya ini
hatinya selalu bersabar ya, hatinya selalu syukur, hatinya selalu siap menerima apapun konsekuensi daripada kisah yang Allah buat kita ya. Ada yang kisah jadi anak muda, ada yang kisah jadi pengangguran, ada yang kisah jadi orang kaya. Tapi walaupun kita sekarang pengangguran, jangan sampai kita nganggur. Usahain harus ada aktivitas. Kerja enggak, tapi jangan nganggur ya. Minimal beraktivitas yang baik, rajin-rajin ibadah. Yang penting jangan nganggur ya. Walaupun enggak kerja, syukur-syukur masih punya lahan, maculah setapak pacul, 2 tapak pacul, nanam cabai, nanam tomat, walaupun cuma 1 pohon, yang penting jangan nganggur. Gonceng-gonceng bini boleh, yang penting jangan bini orang, itu aja ya. Yang penting enggak nganggur itu. Udah biarin aja, ngapain saya udah nggak kuat sekarang kalau kerja mah. Yang penting jangan nganggur, apa aja udah. Nanam cabai 1 pohon udah ya tancepin, yang penting mah tiap hari siramin. Terus kalau ditanya sama orang, kerja apa Kong? Nanam cabai. Nggak nganggur kan? Sabar. Nanam apa? Nanam tomat. Mana cabai sama tomatnya belum berbuah? Namanya juga nanam. Disiram tiap hari, gitu kan? Mudah-mudahan tumbuh. Yang penting sekali lagi jangan nganggur, ya. Karena pengangguran sangat tidak disukai oleh Allah dan sangat tidak disukai oleh Rasulullah. Karena sekali lagi bisa membuka pintu malapetaka, pintu kemaksiatan dengan banyaknya berhayal ya. Nah, itu saja hadirinnya, ini udah jam 5. Jam 5 sedang udah pada ngantuk-ngantuknya ini jam 5 ya. Kopi biasanya ada, ini nggak ada gitu kan. Haji Nasir padahal di depan saya udah begini aja matanya gitu ya. Itu alhamdulillah, terima kasih kepada Haji Nasir udah ngebangunin saya. Makasih juga kepada Pak Ustadz yang udah telepon dan mau nyusulin saya ya. Alhamdulillah akhirnya saya nemu sepeda buat kesini. Alhamdulillah bisa naik ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi telah kita dengarkan atau kajian pada Ahad subuh ini. Semoga menjadi pelajaran untuk kita semua, khusus para jamaah salat subuh ini, dan dapat kita laksanakan, mempraktekkan dalam keseharian kita. Amin ya rabbal alamin.